Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Edukasi Bisnis dan Peluang Usaha. Teman-teman semua, materi kali ini seru sekali, yaitu mindset orang biasa masuk dunia bisnis. Bisnis ini, materi ini adalah materi pemula, yaitu bisnis untuk orang biasa. Artinya orang biasa itu orang yang tidak memiliki latar belakang apapun, tidak dari sekolah manapun, ya intinya orang biasa dan yang ingin memulai sebuah bisnis dan usaha. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja. Nah, untuk pengantarnya adalah mindset adalah fondasi utama dalam memulai bisnis. Tanpa pola pikir yang benar, bisnis mudah berhenti di tengah jalan. Materi ini membantu pemula memahami cara berpikir yang realistis. Baik teman-teman, mindset itu adalah pola pikir. Dan pola pikir itu dalam dunia bisnis harus benar. Jika tidak benar, maka yang terjadi adalah berhenti di tengah jalan. Seperti halnya yang tertuang dalam slide ini, materi ini membantu pemula untuk memahami cara berpikir yang realistis. Cara berpikir realistis itu yang seperti apa? Nah, satu, bisnis itu skill, bukan bakat. Ini yang pertama. Bisnis itu bukan bakat bawaan. Jadi jangan khawatir buat kalian teman-teman yang tidak memiliki bakat atau kurang berbakat dalam berbisnis. Karena apa? Bisnis itu adalah skill, keterampilan. Pengusaha bukan terlahir, tetapi dilatih. Nah, buat kalian yang tidak memiliki skill apapun, bisa berlatih. Skill bisnis bisa dipelajari, termasuk jualan, mengelola keuangan, dan mengambil keputusan. Nah, ini semua itu perlu dan bisa dipelajari teman-teman. Baik, kita agak percepat ya teman-teman. Nah, penjelasannya begini. Seperti naik sepeda, bisnis itu butuh latihan. Semakin sering mencoba, semakin mahir. Kesalahannya adalah bagian dari proses belajar. Jadi sekali lagi, jika kita rugi di satu bisnis, maka tugas kita adalah mencoba lagi dan mencoba lagi sampai kita benar-benar mahir dalam berbisnis. Nah, materi kita itu. Terus kemudian, semua bisa belajar teman-teman. Semua itu bisa belajar. Tidak perlu latar belakang khusus, tidak harus pintar ataupun punya koneksi. Yang penting mau belajar dan mau berproses. Kemudian, mitos yang harus dibuang. Apa itu? Satu, yang ini, banyak orang gagal bukan karena bisnisnya, tapi karena mitos. Mitos membuat orang takut untuk memulai. Jangan bisnis ini, nanti begini. Jangan pakai ini, nanti begini, dan lain-lain. Semuanya itu mitos. Dan mitos dalam dunia bisnis, itu semuanya harus kita buang. Selanjutnya, nah, mitos satu adalah bahwa bisnis harus dengan modal besar. Faktanya banyak bisnis dimulai dari yang kecil. Yang penting adalah pengelolaan modal. Mulai kecil sama dengan resiko lebih aman. Nah, ini mitos harus modal besar itu kita hilangkan teman-teman. Karena fakta di lapangannya tidak seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, mitos kedua, harus jago ngomong. Bisnis itu tidak selalu tentang bicara. Bisnis itu tidak selalu tentang bicara. Yang penting adalah solusi dan kejujuran. Skill komunikasi itu bisa dilatih. Jadi kita harus pahami benar-benar ini. Mitos 2 ini adalah mitos yang sering muncul, padahal bisnis tidak harus tentang bicara. Yang penting sekali lagi, yang penting adalah solusi dan jujur. Yang kedua adalah kalau memang membutuhkan
teknik ngomong dan bicara, asalkan kamu punya kemampuan dan kemampuan, maka skill komunikasi bisa dilatih. Next, untuk selanjutnya adalah mitos ketiga, yaitu bisnis itu pasti rugi di awal. Nah, ini juga sangat mengerikan sekali teman-teman. Padahal di lapangannya tidak seperti itu. Rugi terjadi karena salah langkah. Nah, ini yang pasti. Bukankah harus rugi? Tidak. Bisnis itu rugi itu terjadi karena salah langkah. Bukan selalu, apalagi ini kata pasti rugi. Nah, ini sebenarnya hoax. Ini sebenarnya tidak benar. Yang benar adalah rugi terjadi karena salah langkah. Dengan perhitungan risiko bisa dikontrol. Tujuan awal adalah belajar, bukan langsung untung. Jadi kalau memulai bisnis, tujuan awalnya adalah belajar, berlatih, mencoba, dan berlatih sampai akhirnya menjadi mahir. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Pola pikir yang benar. Nah, sekarang lalu bagaimana pola pikir yang benar? Satu, mindset menentukan arah bisnis. Pola pikir benar membuat bisnis bertahan. Ini. Selanjutnya, fokus belajar bukan langsung untung. Ini yang pertama ya. Yang pertama adalah kita fokusnya belajar. Jadi kalau memulai bisnis itu jangan langsung pikiran kita ke arah wah nanti jadi kaya gini, jangan. Nanti akan ngedrop nantinya. Fokusnya kemana? Fokusnya ke belajar dulu. Bukan langsung untung, sekali lagi bukan langsung untung. Nah, bisnis awal adalah sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Keuntungan akan mengikuti kemampuan. Semakin terlatih, dan semakin mampu, maka keuntungan pun akan mengikuti kemampuan yang kalian punya. Selama dalam berlatih itu kalian punya progres peningkatan kualitas diri. Berikutnya, belajar dulu, hasil menyusul. Nah, ini mindset yang benar itu seperti ini. Belajar dulu, hasil menyusul. Nah, selanjutnya, gagal sama dengan data, bukan aib. Jadi kalau gagal jangan malu. Gagal itu bukan aib. Gagal itu adalah data. Data untuk berproses ke depannya lebih baik lagi karena ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita gagal di masa lalu. Nah, gagal bukan tanda bodoh. Jadi kalau ada bisnis gagal, ya bukan berarti kita ini bodoh, tidak. Tetapi apa? Gagal adalah informasi untuk perbaikan. Gagal itu informasi untuk perbaikan. Kemudian pengusaha sukses adalah mantan pemula. Lah ini yang sering kita lupakan. Orang di luar sana yang sukses itu, yang saat ini gajinya ratusan juta, bahkan sampai miliaran, itu dulunya juga mantan pemula semua. Jadi tidak ada pengusaha itu lahir bayi langsung jadi pengusaha, itu tidak ada. Semuanya mulai dari nol. Semuanya harus berproses dan semuanya menghadapi rintangan-rintangannya masing-masing, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah mulai kecil lebih aman. Jadi gak usah langsung besar, kita mulai kecil dulu. Kecil apanya? Modalnya. Modal kecil sama dengan tekanan juga kecil. Lebih mudah belajar dan evaluasi. Jadi kalau kecil itu kita selesaikan dulu untuk yang kecil, kita mahir di kecil, baru kita tingkatkan. Bertumbuh pelan tapi stabil. Jadi bertumbuh pelan tapi stabil ini yang paling harus kita benar-benar pahami. Baik, kita lanjutkan. Latihan mindset. Nah, kalau teman-teman pengen latihan mindset, ini ada tipsnya. Tuliskan 3 ketakutan terbesarmu soal bisnis. Kemudian ubah setiap ketakutan menjadi hal yang bisa dipelajari. Contohnya takut rugi sama dengan belajar hitung risiko. Wah, ini keren sekali. Takut rugi kita ubah menjadi belajar hitung risiko. Nah, teman-teman mungkin ada ide juga, tuliskan 3 ketakutan nanti di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti kita respon bersama.
Baik, next, penutup. Nah, penutup kali ini adalah bisnis bukan untuk orang hebat. Sekali lagi, bisnis bukan untuk orang hebat. Bisnis untuk orang yang mau belajar. Kalau kita mau belajar dan belajar, maka kita akan bisa. Mulai dari yang kecil tapi benar. Baik teman-teman, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan sedikit hal yang bisa saya share untuk teman-teman semua. Jika konten ini bermanfaat, klik like dan share-nya. Terima kasih. Sampai jumpa.